Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri Syamsi Fitri, NIM akhir 046 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah karapan sapi di Madura. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun, dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di eks-kota Keresidenan Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden. Selanjutnya, sejarah karapan sapi. Awal mula karapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian. Sebagai gantinya, orang-orang Madura mengalihkan mata pencariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan peternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani, khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Suatu ketika, serang ulama Sumenep bernama Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal dengan masyarakat Madura dengan sebutan manggala atau salaga, yang ditarik dengan 2 ekor sapi. Maksud awal diadakannya karapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah. Orang Madura memelihara sapi yang menggarapnya di sawah-sawah mereka sesegera mungkin. Gagasan ini kemudian menimbulkan adanya tradisi karapan sapi. Karapan sapi segera menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, khususnya setelah menjelang musim panen habis. Karapan sapi yang didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi musik saronen. Selanjutnya, pelaksanaan karapan sapi. Pelaksanaan karapan sapi dibagi dalam 4 babak, yaitu babak pertama, seluruh sapi diadu kecepatannya dalam 2 pasang unti, memisahkan kelompok menang dan kelompok kalah. Pada babak yang semua sapi yang menang maupun yang kalah dapat bertanding lagi sesuai dengan kelompoknya. Babak kedua atau babak pemilihan kembali, pasangan sapi pada kelompok menang akan dipertandingkan kembali. Demikian sama halnya dengan sapi-sapi di kelompok kalah. Dan pada babak ini, semua pasangan dari kelompok menang dan kalah tidak boleh bertanding kembali kecuali beberapa pasang sapi yang menempati kemenangan urutan teratas di masing-masing kelompok. Babak ketiga atau semifinal, pada babak ini masing sapi yang menang pada masing-masing kelompok diadu kembali untuk menentukan 3 pasang sapi pemenang dan 3 sapi dari kelompok kalah. Pada babak keempat atau babak final diadakan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 dari kelompok kalah. Peralatan dan persiapan karapan sapi. Yang pertama, sapi karapan. Sapi khusus yang dilatih untuk kecepatan. Kedua, kaleles, kereta kayu kecil tempat joki berdiri. Ketiga, cambuk dan sapu lidi, alat untuk mengendalikan sapi. Keempat, pakan khusus. Sapi diberikan jamu tradisional dan makanan bergizi tinggi. Kemudian aturan dan regulasi perlombaan. Jarak lintasan biasanya 100 sampai 200 meter. Tidak boleh menggunakan kekerasan berlebihan pada sapi. Sapi harus dalam kondisi sehat dan fit. Menggunakan doping atau zat terlarang dilarang. Selanjutnya, keunikan karapan sapi. Adanya iringan musik saronen khas Madura. Sapi dihias dengan aksesoris khas sebelum bertanding. Menjadi ajang prestise bagi pemilik sapi. Terkadang ada tradisi mistis seperti mantra khusus. Kesimpulan dari sejarah karapan sapi ini yaitu karapan sapi merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial yang sangat kuat bagi masyarakat Madura. Lebih dari sekedar perlombaan, karapan sapi mencerminkan semangat perjuangan, kerja keras, dan kebanggaan akan tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perlombaan ini bukan hanya tentang kecepatan sapi, tetapi juga simbol prestise dan kehormatan
bagi pemiliknya. Pelestarian karapan sapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Dengan adanya inovasi regulasi yang lebih baik, serta promosi melalui media sosial dan digitalisasi, karapan sapi dapat terus dikenal dan berkembang tanpa kehilangan nilai tradisionalnya. Kedepannya, karapan sapi diharapkan tetap menjadi simbol budaya Madura yang tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin dikenal luas sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.